Aku bukan menantu sampah. Bab 957 Kutukan Iblis Beraksi. Rocky mengangkat telapak tangan, cahaya keemasan menembus keluar dari telapak tangannya dan mengelilingi tubuhnya. Dia mendengus dingin, iblis rendahan biasa mau mengancam aku. Kalau begitu, kamu dan dia akan kubunuh sekaligus. Usai bicara, dia melambaikan tangan dengan ganas, beberapa pedang emas langsung menyerbu ke depan. Pedang menyerbu dengan kecepatan tinggi, tetapi gerakan Sutinah juga sangat cepat sehingga dia berhasil menghindari serbuan pedang. Serang! Pedang-pedang menancap di dinding putih, meninggalkan goresan yang dalam di dinding. Sutinah tergantung terbalik di langit-langit, tampak ketakutan. Rocky, apakah kamu benar-benar mau bunuh dia? Kalau aku mati, wanita ini juga tidak akan hidup. Rocky tampak acuh tak acuh, melambaikan tangan dan menembakkan beberapa pedang emas dari telapak tangannya lagi. Wanita ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau dia meninggal, apa hubungannya denganku? Roh pedang bergerak sesuka hati, terbang menuju Sutinah. Sutinah berguling beberapa kali, berusaha menghindar. Kali ini, pedang mengambil belokan di udara setelah serangan pertama tidak berhasil, seperti penguntit yang menyerbu ke arah Sutinah lagi dan lagi. Sutinah pun menghindar lagi dan lagi. Seketika, cahaya pedang berterbangan di ruangan, cahaya keemasan ada di mana-mana. Sutinah menjadi sangat marah karena dikejar terus-menerus oleh roh pedang. Dia meraung keras, energi hitam yang menyelimuti dirinya tiba-tiba meledak. Dia melompat ke langit-langit dan menggantung di atas, lalu bergegas menuju Rocky. Kukunya memanjang 4 inci dalam sekejap, sangat tajam, seperti 10 bilah pisau. Tepat saat Sutinah menerkam ke arahnya dari langit-langit, Rocky tiba-tiba melintas dan menghilang dari tempat. ZAPP. Sebelum Sutinah sempat bereaksi, sebuah lonceng emas besar tiba-tiba meluncur ke bawah, mengurung Sutinah di dalam badan lonceng. Bum bum bum. Sutinah, yang terkurung di dalam lonceng meraung panik, tidak henti meronta, kuku menggores-gores dinding lonceng sehingga mengeluarkan suara berderit. Mendengar suara keras dari lonceng, Rocky tahu bahwa iblis itu ingin membebaskan diri. Namun, Golden Bell adalah artefak kuno yang memiliki energi aura sejati dari alam. Bagaimana mungkin iblis di dalam tubuh Sutinah bisa membebaskan diri dari lonceng tersebut? Lonceng tidak henti mengeluarkan suara benturan keras, tetapi badan lonceng masih saja tidak bergerak sama sekali. Rocky, biarkan aku keluar. Iblis berteriak meronta-ronta di dalam lonceng, jika tidak, aku akan mati bersama wanita ini. Rocky melambaikan tangan dan menembakkan beberapa mantra yang langsung menembus ke dalam Golden Bell. Seketika, terdengar jeritan histeris iblis. Rocky, apakah kamu mau bunuh wanita ini? Rocky mengabaikannya, dia melambaikan tangannya lagi dengan paras dingin. 4-5 gumpalan api sejati mengenai lonceng, membakar Golden Bell. Jeritan di dalam lonceng terdengar semakin sengsara. Suara lembut Sutinah tiba-tiba terdengar dari dalam, suara manja yang terdengar malang. Rocky, panas sekali, biarkan aku keluar. Suara itu terdengar sangat sedih, sulit bagi seorang pria untuk bisa menahan gejolak emosi setelah mendengarnya. Tapi Rocky sama sekali tidak terpengaruh. Api sejati di tangannya semakin mengamuk, seluruh tubuh lonceng terbakar hingga memerah dan panas, bahkan bonsai di dalam ruangan pun layu dan rontok karena suhu ruangan yang tinggi. Iblis akhirnya menyerah dan mulai meminta ampun. Rocky, kalau kamu membiarkan aku keluar, aku bersedia bekerja untukmu. Mengenai wanita ini,
Apapun yang ingin kamu lakukan padanya, aku jamin dia tidak akan melawan. Rocky seolah-olah tidak mendengar kata-kata iblis, dia tidak menghiraukannya. Iblis yang terperangkap di tubuh Sutinah adalah iblis langka, biasanya hanya muncul di dunia barat, tidak sangka iblis seperti ini malah akan berparasit di tubuh Sutinah. Iblis dari dunia barat sangat licik dan cerdik, orang yang bertransaksi dengan mereka selalu kehilangan jiwa sendiri. Setelah ceritan di lonceng berlanjut selama 5 menit, suara perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Barulah Rocky melambaikan tangannya dan mengangkat Golden Bell. Sutinah tergeletak di lantai dengan rambut berantakan, semua pakaiannya terbakar sampai hangus, tubuh mulus ditutupi dengan baju perak putih setipis akup jangkrik, seperti lapisan kulit kedua, menempel di tubuh indah Sutinah dan menampakkan setiap detail dengan jelas. Rocky menyatukan jari telunjuk dan jari tengah, menggunakan energi sage sebagai jarum untuk menusuk beberapa titik akupuntur di tubuh Sutinah. Sutinah seperti orang yang nyaris tenggelam dan baru saja terselamatkan, dia akhirnya membuka matanya. Ketika dia membuka mata, dia tampak agak bingung. Setelah menemukan Rocky, dia langsung mendudukkan diri dengan tangan menumpu pada lantai. Aku baru saja mengucapkan satu kata, Sutinah tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak mengenakan pakaian, tubuhnya hanya terbungkus lapisan baju perak putih yang tembus pandang, dia tercengang. Saat ini, Rocky berkata, tadi kutukan iblis yang tertanam di tubuhmu beraksi, kamu dirasuki iblis, apakah kamu ingat? Tadi aku menggunakan api sejati untuk mengendalikan iblis. Sutra salju di tubuhmu melindungi dirimu sehingga kamu tidak terbakar oleh api sejati. Sutinah sontak mendongak, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia mengernyit dan melamun sejenak, kemudian menoleh ke Rocky. Kamu bantu aku menyingkirkan iblis di tubuhku. Ada sedikit kegembiraan yang tersirat di ekspresinya. Tidak. Rocky menggelengkan kepala, kutukan iblis di tubuhmu telah tertanam selama lebih dari 10 tahun, benar. Iblis itu sudah lama terhubung dengan jiwamu, kalau aku mengusir iblis itu secara paksa, takutnya kamu juga akan kehilangan nyawa. Kalau begitu, sekarang aku. Sutinah tampak terkejut dan curiga, apakah aku harus mati untuk menyingkirkan iblis? Rocky berkata dengan tenang, aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan melindungi kamu, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Alis Sutinah berkerut semakin dalam, dia perlahan berdiri dari lantai, menggelengkan kepala dengan getir. Takutnya kamu pun tidak akan bisa menyelamatkanku kali ini. Kutukan iblis di tubuhku ditanamkan di tubuhku oleh tetua dari keluarga Wu ketika aku meninggalkan keluarga Wu pada 10 tahun yang lalu. Menurut aturan keluarga Wu, siapapun yang meninggalkan keluarga Wu akan terkena kutukan iblis untuk mencegah mereka membocorkan rahasia keluarga Wu atau melakukan serangan terhadap keluarga Wu. Ini termasuk pegangan keluarga Wu untuk melindungi diri. Orang yang terkena kutukan iblis tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kutukan itu selamanya. Selama 10 tahun terakhir, aku telah melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia untuk menyingkirkan kutukan iblis dan bebas dari kendali keluarga Wu. Sayangnya, tidak ada satu cara pun di dunia ini yang bisa menyingkirkan kutukan iblis. Usai berbicara, Sutinah tertawa sinis pada diri sendiri. Mungkin ini adalah takdirku, siapa suruh aku menolak pengaturan dari tetua agung, tidak menikah dengan putranya yang bermata satu itu.